di video kali ini saya akan membuat tugas video mata kuliah Etika Bisnis Islam. Dan ini tugas video survei UMKM. Pada video kali ini saya akan mensurvei UMKM pengusaha tusuk sate. Nah, simak videonya jangan sampai ketinggalan. Nah, ini saya sudah berada di tempat usaha tusuk sate ya. Ini ada berbagai jenis mesin. Mari kita tanyakan kepada pemilik usaha. Selamat sore Pak, saya mau tanya mengenai usaha tusuk sate. Sistemnya bagaimana Pak? Ya, sistem kerja saya itu begini. Saya menjual tusuk yang siap pakai, juga menjual mesinnya. Jadi saya menjual mesinnya, terus orang yang membeli mesin itu produksi di rumah, terus keluar ke rumah saya setengah jadi. Jadi di sini saya disebut pengepul. Pengepul itu maksudnya menerima semua setoran tusuk dari para pengrajin, terus saya tinggal memoles dan meruntingnya dan menjual ke semua pengrajin. Sistem ini menguntungkan semua orang. Pertama, pembuat mesin juga untung, yang produksi juga untung, yang finishing juga untung. Karena apa? Banyak orang bisa membuat mesin, tetapi apakah dia sanggup menampung hasil produksinya? Nah, itulah saya yang sanggup menampung hasil produksi tusuk sate itu. Berapapun saya terima. Soal pemasaran, saya usaha ini sudah 8 tahun jalan. Jadi setelah ada barang ready, barang siap, itu sales para pemakai datang ke rumah saya mengambil atau membeli tusuk dari saya. Begitu. Nah, untungnya semua ada diuntungkan lah. Dari bambu ori satu batang itu bisa jadi tusuk 7 atau 8 kg tusuk sate. Itu kalau dijual setengah jadi, dari bahan baku sudah lipat 2 kali. Kalau membuat dari awal sampai finishing, dari satu batang bambu bisa lipat 3 kali. Itulah usaha tusuk sate. Kelihatannya remeh, tapi kalau sudah jalan, alhamdulillah tidak mau leren. Begitu Mas. Ini proses cara pembuatan tusuk satenya gimana Pak? Urutannya kan di sini ada beberapa mesin ya. Ini juga mesin, ini juga mesin. Gimana Pak proses urutannya? Itu dari orang setor kan berbagai ukuran. Ada yang ukuran 20 cm, 22 cm, 30 cm itu siap pakai, bisa langsung masuk ke poles pertama. Tapi kalau yang setor ukuran 36, 38, 41 harus dipotong dahulu. Ini proses pemotongan giginya sesuai permintaan dari konsumen. Setelah dipotong, baru dipoles yang pertama. Setelah poles pertama kurang lebih 1 jam bisa halus, terus diruncing ini. Diruncing artinya dilancipkan, habis dilancipkan, terus dipoles yang kedua untuk membersihkan secara yang terakhir. Habis itu masih disortir lagi, buang yang tidak lancip dan yang lemas, gepeng itu tidak bisa lancip itu dibuang. Jadi hasilnya bisa maksimal runcing semua. Itu prosesnya. Lumayan lama. Berarti ini usaha Bapak sistemnya kemitraan kerjasama ya Pak. Misal saya membeli mesin dari Bapak, terus saya produksi, nanti hasil produksi saya disetorkan ke Bapak bisa? Ya begitu caranya. Jadi dari semua orang yang minat mau usaha tusuk sate bisa menghubungi saya, bisa datang ke sini. Terus caranya dengan membeli mesin untuk membuat tusuk sate dari saya, produksi di rumah, hasilnya disetor ke sini. Jadi banyak kan bengkel-bengkel yang bisa membuat mesin, tapi kan tidak mau menerima tusuknya. Ini membeli mesinnya, produksi, terus jelas ada yang menerima terus. Jadi saling diuntungkan lah. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi dapat saya simpulkan dari pengusaha tusuk sate tadi, jadi sistemnya itu kemitraan, sistem kemitraan kerjasama. Berarti jadi membeli mesin dari bapak pemiliknya, nanti produksi di rumah, nanti hasilnya disetorkan kembali tanpa dibatasi masing-masing. Nah, untuk
Selanjutnya mari kita lihat simak proses pembuatan tusuk sate mulai dari bumbu, pemotongan bambu hingga menjadi tusuk sate. Simak videonya. Di video kali ini kita akan melihat proses pembuatan tusuk sate. Nah, itu bagian mulai dari irat, belah irat, contohnya begitu, agak disampingkan agar mepet ke maju ke samping ke depan. Terus nanti dibiarkan selama 15 menit 20 menit. Di bagian mesin yang sebelahnya itu bagian pembulatan ya. Jadi dari yang belahiran tadi dimasukkan bagian ini. Nah, contohnya jadinya begini, sudah bulat kan. Nah, dimasukkan terus nanti diambil lagi, sudah bulat jadinya. Terus untuk bagian yang selanjutnya yakni difokus untuk dibiarkan atau dijemur di sinar matahari. Ini memasuki tahap yang selanjutnya yakni pengeringan atau penjemuran. Ini tusuknya diikat di sini. Kan ini fungsinya diikat gini kan agar biar mudah untuk proses pengeringannya, agar tidak terjamur. Nah, ini tadi bertepatan dengan cuaca yang tidak cocok, mendung, sudah dipindah ke dalam rumah. Ini waktu pengeringan, kalau sehari bisa panas, sehari sudah cukup. Kalau sehari hujan terus, nanti membutuhkan waktu 3 hari, cukup dibeginikan saja agar air-airnya itu sudah turun, terserat begitu saja. Untuk pemotongan lidi nanti biar mudah. Selanjutnya yakni memasuki tahap pemotongan lidi. Nah, ini memasuki tahap mesin pemotong lidi ya. Contoh mesin pemotong lidi caranya begitu. Tapi ini berhubungan sudah ada bahan untuk yang diruncing, lanjut kita bagian mesin runcing. Nah, itu bagian mesin runcingnya, pemrosesannya. Kita lihat ini dari tusuknya ini masih tumpul, masih tumpul. Terus diolah di situ bagian piringan itu. Lanjut ke hasilnya itu. Hasilnya sudah lancip, sudah tidak tumpul, sudah runcing. Itu bagian prosesannya, diolah di bagian situ. Nah, hasilnya setelah diruncing dimasukkan ke mesin poles atau mesin penghalusan lagi. Dan kita lihat proses bekerja mesinnya. Nah, tadi kan ini semua sudah diisi penuh. Terus ini mesin dinyalakan. Ini namanya tahap pemolesan. Tahap pemolesan ini untuk menghaluskan lidi. Waktu yang dibutuhkan itu sekitaran 1 jam sampai 1 jam setengah. 1 jam sampai 1 jam setengah. Nah, nanti setelah dipoles membutuhkan waktu seperti yang saya sebutkan tadi. Habis itu memasuki tahap disortir. Nanti untuk sortir itu manual, tidak memakai mesin. Simak terus videonya. Untuk ini tahap pensortiran. Kita cek dulu ini barangnya yang belum disortir. Ya, ini disortir terlebih dahulu, dipilah, yang lemas dibuang, dan ini hasilnya yang sudah disortir. Nah, ini sudah dipasarkan, sudah bisa dipasarkan kepada penjual, pembeli atau pengepul. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.